saja yang dikatakan oleh moderator sebagai pembuka. Nah, tugas sebagai host itu ada beberapa di sini. Yang pertama adalah membuka acara Vicon. Tadi Pak Hartoma sudah membuka acara Viconnya. Bapak Ibu bisa menggunakan salam sebagai kata pembuka. Ya, pembuka itu untuk sesi. Jadi host itu yang nanti akan membuka acara atau sesi. Misalnya dia sesi 1 bertugas, maka dia membuka sesi 1 dan menutup sesi 1. Seperti itu. Yang kedua, tugas host adalah memperkenalkan presenter dan moderator. Kalau bisa, host itu mencari latar belakang dari presenter dan moderator. Hal yang paling simpel latar belakangnya untuk disebutkan host sebagai pembuka adalah nama dari moderator. Yang kedua adalah asal sekolah atau tempat tugas dari moderator. Hal yang sama pun untuk presenter. Host memperkenalkan presenter, namanya, nama lengkapnya, kemudian tempat tugas presenter, lalu judul materi yang akan dibawakan oleh presenter. Itu tugas host. Kalau bisa, sebelum sesi dimulai, host itu hadir di room paling tidak 15 menit sebelum sesi dimulai. Dia bertanya dengan presenter dan moderator yang bertugas bersama dia di sesi saat itu. Dia bertanya nama lengkapnya siapa, tempat tugasnya di mana, dan judul materi yang akan disampaikan oleh presenter gitu. Jadi wajib sekali, misalnya sesi pertama pukul 9, jangan hadir pukul 9 teng, jangan. Paling tidak usahakan pukul 9 kurang 15. Dan jika Bapak Ibu tahu Bapak Ibu punya kendala sinyal internet di tempat Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harus mencoba jauh waktunya sebelum pukul 9.15. Bapak Ibu harus mencoba masuk ke dalam room. Kenapa saya bilang harus? Karena kewajiban gitu loh. Kita kan misalnya hadir ke tempat orang, MC-nya tidak ada, bagaimana dong? Apakah bisa berlangsung dengan tepat waktunya? Mungkin tidak bisa on time karena harus nunggu host. Yang ada, host itu adalah tuan rumah. Host adalah artinya tuan rumah. Jadi host yang punya wewenang di dalam rumah itu. Seperti itu. Nah, apa saja wewenang dari host? Yang pertama, setelah dia membuka acara Vicon, memperkenalkan presenter dan moderator, kemudian host menyerahkan kegiatan atau sesi itu kepada moderator. Jadi kita serahkan ke moderator. Host bukan berarti langsung pergi ya. Host bukan berarti langsung pergi, tidur, makan, segala yang tidak juga. Host tetap mengontrol di dalam room karena host adalah tuan rumah. Di mana host mengatur tampilan syuting kamera. Di mana pasti harusnya ya presenter itu membuka kameranya. Kemudian dia sharing screen. Nah, tapi banyak yang selain presenter itu banyak yang membuka kameranya dan itu kadang tumpang tindih di layar para peserta yang lain. Jadi yang muncul kadang wajah peserta lain gitu yang muncul. Belum lagi kendala sinyal. Nah, makanya presenter atau banyak yang melakukan Vicon itu sebagai presenter itu jarang yang membuka kamera atau video kamera di laptop atau HP-nya. Karena di saat jaringan tidak stabil, itu kamera bisa memberikan dampak yang tidak baik kepada para peserta yang lain yang sedang menonton saat itu. Dan host pun mengontrol mikrofon peserta ketika acara sedang berlangsung. Maksudnya bagaimana mengontrol mikrofon peserta? Nah, misalkan saat ini saya sedang presentasi, saya sedang cuap-cuap nih presentasi. Tapi ketika ada peserta yang membuka mikrofonnya dan ada suara dari sebelah sana dari peserta itu, otomatis suara presenter itu akan tertutup. Jadi peserta yang lain itu tidak akan bisa mendengar dengan baik, tidak bisa mendengar dengan benar. Gitu. Nah, selanjutnya membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara, yaitu bantuannya tadi yang di atas tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Moderator kan tidak bisa mengendalikan room, yang bisa adalah host karena host adalah tuan rumah. Nah, host itu membantu juga hal lain, membantu selain syuting kamera dan mikrofon itu tadi adalah jika tiba-tiba sinyal internet dari moderator itu tiba-tiba down atau hilang.
Nah, seperti itu. Nah, seperti ini juga tadi muncul suara-suara. Jadi yang bertindak adalah host. Nah, membantu moderator sama acara berlangsung demi kelancaran acara, dan itu adalah semua yang dilakukan oleh host. Seperti itu. Apakah berat tugas sebagai host? Tidak, menurut saya tidak, karena kerjaannya cuma cuap-cuap ya, di awal dan di akhir sesi. Jadi jika ada yang bilang takut jadi host, tidak pandai ngomong gini-gini, nggak apa-apa, karena kita sebagai instruktur selalu membantu, karena ada beberapa juga yang malu, ada beberapa instruktur juga yang malu berbicara awalnya, tapi kemudian terasah motivasinya, selalu disupport oleh beberapa teman-temannya satu batch atau instrukturnya, akhirnya dia bisa menguasai. Kenapa menjadi peserta ini PCT batch 4 halus bisa memiliki kecapain sebagai host? Nanti kita bahas ya setelahnya. Nah, apa saja yang harus dikumpulkan ke kantong harian dan kantong tugas ketika Bapak dan Ibu selesai bertugas sebagai host? Yang pertama adalah siapkan dan simpan flyer kegiatan, maksudnya flyer kegiatan di hari itu ketika Bapak Ibu bertugas saat itu, serta rekaman saat bertugas untuk disetor ke kantong tugas. Rekaman itu adalah video rekaman yang sudah diunduh atau diupload ke YouTube. Selanjutnya yang kedua, yang harus dipersiapkan dan disimpan itu adalah link laporan absensi online di sesi Anda bertugas. Nah, link laporan ini berbeda dengan link absensi. Kenapa berbeda? Karena kemarin sudah dijelaskan saat pembuatan absensi online. Link absensi itu adalah link untuk kita peserta atau petugas saat itu untuk mengisinya sebagai partisipan atau sudah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu link absensinya, link formulirnya. Link laporan itu berbeda lagi, itu adalah laporan yang sudah diambil oleh petugas pembuat absensi itu dari link form absensinya. Selanjutnya nanti kita jelaskan bersama jika masih ada pertanyaan lebih lanjut ya. Yang selanjutnya tugas sebagai moderator. Nah, apakah berat tugas sebagai moderator? Menurut saya sih tidak berat ya, karena kembali lagi ke kita cuap-cuap saja. Cuap-cuap apa yang harusnya moderator lakukan? Ya jelas tidak sembarang cuap-cuap. Nah, setelah moderator diberikan kesempatan oleh host untuk membimbing acara di sesi tersebut, ya, moderator memberikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan materinya. Seperti tadi ya Ibu Santi sudah contohkan. Setelah dia menerima dari host, kemudian dia memperkenalkan sedikit hostnya siapa saat itu, namanya siapa, tempat tugas di mana, kemudian moderator pun memperkenalkan dirinya, namanya, tempat tugasnya, dan dia pun memperkenalkan presenter. Nah, ini yang ketinggalan, kenapa harus setiap host dan setiap moderator itu memperkenalkan diri dan memperkenalkan moderator serta presenter, dan mereka yang bertugas pada hari itu adalah supaya nanti pesertanya bisa kenal, bisa tahu, seperti itu. Kemudian yang kedua, moderator itu harus selalu bisa melihat waktu ya, timing maksudnya. Moderator mengingatkan presenter sekaitan waktu untuk penyampaian materinya. Jadi presenter itu nggak terlalu asik aja nyampaikan materinya, bisa sampai 1 jam presentasi aja. Jadi habis satu sesi itu 1 jam itu hanya untuk presenter aja. Nah, itu yang harus dibatasi. Makanya kemarin presenter diminta untuk minimal berapa slide nih gitu, berapa slide yang bisa dimasukkan ke dalam PPT-nya atau PowerPoint-nya. Selanjutnya tugas moderator adalah merekap pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom chat ya, kolom chat ya, bukan di WA, bukan di Telegram, bukan di kolom chat karena saat ini kita Vicon. Dan kemudian moderator menyampaikannya kepada presenter. Nah, saat waktu diskusi atau tanya jawab dibuka atau dimulai
seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan di kolom chat, selain dari peserta yang bertanya langsung menghidupkan mikrofonnya, moderator itu harus aktif melihat di chat room. Jadi dia bisa lihat apa saja yang dipertanyakan oleh peserta, jadi dia mencatatnya. Dan mengatur lajunya diskusi tanya jawab jika ada pertanyaan langsung dari peserta. Nah, ini kadang ya, ada peserta yang bertanya, sudah selesai pertanyaan pertama, tanya lagi kedua, 3, 4, 5 kali. Jadi peserta yang orangnya sama itu bisa bertanya sampai lebih dari 2 kali. Atau ada beberapa peserta yang rebutan ingin bertanya kepada presenter. Nah, jadi moderator itu bisa menjadi penengah. Jadi siapa yang duluan buka mikrofonnya, atau moderator bisa memilih siapa ini. Oh, dia sudah berapa kali nanya, udah aja nggak usah nanya lagi lah, kayak gitu kan. Atau diwakili lah sama temannya yang lain seperti itu. Jadi moderator itu sepenuhnya dia menguasai di sesi tanya jawabnya itu juga, di sesi itu. Maksudnya menguasai adalah supaya tidak ada tumpang tindih saat Vicon itu berlangsung. Jadi presenter pun bisa enak melaksanakan tugasnya, presenter tahu diri dikit gitu. Jadi ada kalau sudah kelewatan waktunya diingatin sama moderator. Hal lainnya adalah mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai dengan meminta kesimpulan atau pesan dari presenter sebelum mengakhiri kegiatannya. Nah, mengakhiri kegiatan ini itu maksudnya setelah presenter menyampaikan materi dan sesi tanya jawab. Berarti ketika waktunya sudah dibatasi atau sudah tidak ada pertanyaan lagi, moderator menutup sesi itu. Nah, moderator kemudian meminta presenter menyimpulkan atau memberikan pesan dan saran kepada peserta gitu. Maksudnya kesimpulan dari materi yang sudah presenter itu sampaikan. Hal lain, setelah selesai sesi tersebut, moderator ingin melepas tugasnya kan. Kemudian moderator menyerahkan room Vicon ke host, dan host kemudian yang akan menutup sesi Vicon. Gitu. Nah, hal apa saja yang wajib dikumpulkan oleh seorang petugas moderator pada saat itu di sesi itu, yang dikumpulkan ke kantong harian dan kantong tugas sama dengan host, yaitu mempersiapkan dan menyimpan flyer kegiatan selama saat Vicon itu. Nah, yaitu yang kemudian akan disetor ke kantong tugas. Kemudian siapkan dan simpan link laporan absensi online di sesi Anda bertugas. Tadi saya sudah jelaskan di awal di saat tugas sebagai host. Apakah saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Kalau terlalu cepat, mohon di warning ya, moderator. Selanjutnya, tugas sebagai presenter. Nah, ini yang paling penting, tugas sebagai presenter. Presenter itu apa? Mungkin banyak yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Presenter itu adalah pembawa acara. Saya pun awalnya seperti itu, pembawa acara. Ternyata iya, presenter pembawa acara. Tapi presenter itu selain pembawa acara adalah orang yang memperkenalkan atau mempresentasikan materi yang ingin dia sampaikan gitu. Tugas sebagai presenter yang pertama, jelas dia harus menyiapkan dulu materi yang akan dia sampaikan. Contohnya saya sekarang sudah menyiapkan PowerPoint saya atau PPT. Ini yang pertama, PowerPoint ini disimpan ya. Boleh disimpan di dokumen laptop kita atau di HP, dan sebaiknya pun disimpan di Google Drive. Kenapa harus simpan di Google Drive? Karena nanti untuk pengumpulan tugas. Selanjutnya yang kedua, setelah saya memiliki PPT, jika Bapak Ibu ingin mempresentasikan materi secara live langsung, misal Bapak Ibu ingin menunjukkan bagaimana cara membuat room bebek. Nah, itu kan tidak mungkin tidak mempersiapkan PowerPoint-nya, tapi langsung Bapak Ibu presentasikan secara langsung cara-cara, tahap-tahap, langkah-langkahnya. Itu bisa, tapi jangan lupa direkam.
Nah, direkam. Selanjutnya adalah presenter itu wajib memaparkan materi dengan singkat, padat, jelas, dan berisi. Kenapa? Supaya tidak panjang kali lebar kali luas hasilnya. Jadi waktunya pun yang terbatas itu menjadi lebih kondusif, lebih baik seperti itu. Jadi peserta pun bisa menerima dengan baik. Kemudian adalah mampu menjawab pertanyaan peserta Vikon. Nah, mungkin ada peserta Vikon yang bisa bertanya-tanya ya. Kenapa ini, kenapa itu. Jadi, paling tidak presenter sedikit menguasai, bukan sedikit ya, harus lebih banyak menguasai materi yang sudah dia paparkan itu. Jadi, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta Vikon. Tapi, jika kurang memuaskan jawaban dari presenter bisa minta bantuan teman lain yang lebih mampu dan lebih benar atau lebih tepat menjawabnya, tapi dengan tepat dengan batasan waktu itu. Jadi temannya pun tidak juga menjelaskan dalam waktu penuh 2 jam gitu. Tapi kalau bisa presenter harus menguasai ya materi yang sudah dia paparkan atau sudah dia presentasikan itu, karena wajib, apalagi kita sebagai seorang guru. Selanjutnya ketika selesai pemaparan materi dan tanya jawab itu sudah selesai, tidak ada lagi pertanyaan, presenter kemudian mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan kesimpulan atau rangkuman dari pernyataan dia atau pernyataan Anda pada materi yang sudah disampaikan sebelum mengakhiri materi. Nah, tadi kan moderator sudah menyerahkan kepada presenternya, kepada pematerinya, bahwa ya tidak ada pertanyaan lagi, silahkan presenter untuk menyimpulkan. Nah, seperti itu kata-katanya salah satunya. Yang harus dikumpulkan ke kantong harian dan kantong tugas untuk petugas presenter mungkin agak banyak ya. Nah, pertama adalah menyiapkan dan menyimpan flyer kegiatan pada hari itu di mana beliau bertugas. Nah, itu wajib, perlu dan kudu ya. Meskipun Anda bertugas satu sesi satu hari itu sebagai presenter, Anda harus tetap menyimpan flyer di satu hari itu, dan itu disimpan kemudian di Google Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya siapkan dan simpan link laporan absensi online di setiap sesi Anda bertugas. Ya, wajib itu. Siapkan dan simpan link laporan absensi online di sesi Anda bertugas. Nah, jadi absensi itu wajib, patut ya, harus ada. Jadi di ini Bapak Ibu harus selalu mengisi absensi online ya. Kalau Bapak Ibu tidak sempat mengisi, japri petugas absensinya, karena sebagai presenter kadang kita terlalu sibuk untuk mempresentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta, sehingga setelah selesai sesi kita lupa. Jangan lupa dijapri pembuat absensinya, dijapri di chatroom. Japri di chatroom, setelah sesi selesai dijapri siapa yang punya atau siapa yang tadi menyebarkan absensi, atau bisa dilihat, dicek kembali di chatroomnya. Kemudian siapkan dan simpan link video di YouTube hasil rekaman Anda ketika bertugas sebagai presenter. Nah, wajib sekali ya sebagai seorang presenter, wajib sekali untuk bisa merekam presentasi saat Anda menjadi seorang presenter saat itu. Makanya kemarin sudah diutarakan Bapak Ibu harus bisa mendownload salah satu aplikasi perekaman layar. Nah, itu kemudian diberikan langkah-langkahnya. Jadi saat nanti Anda presentasi, Anda tidak mengharapkan orang lain kayak gitu. Misalnya Anda tidak punya aplikasi merekam, tapi Anda mengharapkan orang lain. Nah, ternyata rekaman orang lain ini tidak sampai habis, karena kita tahu segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu tidak sesempurna apa yang dibuat oleh Tuhan. Nah, dan beberapa hari ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar Pak Hartono sering bilang, saya hanya merekam beberapa menit kemudian terpental, yaitu tadi aplikasinya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu punya
backup sendiri selain punya orang lain, tapi tetap ya rekamnya tidak cuma satu, kalau bisa 2 sampai 3 orang. Jadi nanti kalau yang satu gagal ya masih ada yang lainnya sebagai cadangan. Dan itu hasil videonya itu kemudian diupload ke YouTube. Nah, link di YouTube-nya itu tadi yang diambil yang kemudian disimpan ke Google Drive Bapak Ibu atau nanti di copy paste ke kantong harian dan kantong tugas. Nah, itu adalah tugas yang akan dikumpulkan oleh presenter. Baik, demikian paparan dari saya, hanya 8 slide. Terima kasih. Salam dari kami, Kopi Kalimantan. Baik, moderator, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Merisa. Demikian tadi Bapak Ibu paparan tentang apa-apa saja yang kita lakukan, tugas apa saja yang kita lakukan ketika kita menjadi peserta VCT. Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mencoba, ingin praktik gitu ya Bu Merisa ya? Iya Bu ya. Nah, boleh silakan Bapak Ibu, mic-nya boleh dibuka, diaktifkan mic-nya. Suaranya terlalu kecil. Suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Mungkin jaringan di tempat Ibu Roni ini kurang baik, mungkin bisa jadi Bu. Soalnya di tempat saya terdengar jelas ya. Mungkin jaringannya ya Bu. Iya, soalnya di Iya. juga terputus-putus. Iya. Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Bu Ahni silakan, jika ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba praktik silakan Bu Ahni. Bagaimana Bu? Mohon maaf. Nah, di sini suara Bu Ahni malah yang tidak begitu terdengar. Soalnya saya kecil ya Bu. Saya udah teriak-teriak di sini. Ya. Kalau sekarang suara Bu Ahni lagi Bu Mei yang nggak begitu kedengaran di tempat saya, mungkin di tempat Bu Mei apa terdengar jelas? Enggak, kurang. Iya Bu Ahni. Bu Ahni mungkin bisa mengetik di chat room saja Bu Ahni. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang ingin praktik. Bu Mei, ada pertanyaan di chat room. Ya. Dari Ibu Ade Triweni. Bagaimana cara merekam atau menyimpan tugas ketika presentasi? Kebetulan saya saat ini menggunakan handphone. Bu Ade Triweni, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara merekam dan menyimpan tugas ya Bu ketika kita presentasi kalau kita menggunakan HP? Nah, Ibu bisa mendownload di Play Store HP Android Ibu, itu aplikasi perekaman namanya Do Recorder atau AZ Script Recorder ya, kalau nggak salah itu namanya. Kalau Do Recorder itu banyak dipakai oleh Bapak Ibu atau instruktur yang ada di sini sudah. Dan kemarin ada peserta yang sudah mencoba memakai merekam menggunakan Do Recorder begitu Ibu. Jadi itu langsung tersimpan di memori HP Ibu, itu yang kemudian Ibu bisa bisa upload ke YouTube begitu Ibu. Nah, kemudian tadi Bu Ade. Lanjut Bu Mei, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Indra, kapan mulai bertugas? Kapan mulai bertugas? Tanggal 19 Pak. Ya, tanggal 19 kita mulai show ya. Bapak Ibu sudah mulai show dan tugas kami instruktur untuk ini memaparkan materi akan selesai
sebelum tanggal 19. Jadi ketika bimbingan kami anggap sudah cukup, Bapak Ibu pun dianggap sudah mampu, berarti tanggal 19 sudah mulai, Pak. Itu sudah mulai pengumpulan absensi online-nya. Bapak Ibu sudah mulai bertugas begitu. Oke, lanjut silakan. Terima kasih Bu Mei tanggapannya. Begitu tadi Bu Ade, Pak Indra. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau ingin mencoba langsung bagaimana menjadi host, bagaimana menjadi moderator atau bagaimana jadi presenter, coba-coba share screen. Bu Yuniawati silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ahni nih. Beliau langsung chat pribadi saya. Oh iya. Minta tolong tugas moderator nomor 5 diperlihatkan. Ini Bu sudah saya perlihatkan nomor 5. Bagaimana cara membuat kantung tugas? Kita nggak bisa buat, Bu. Yang buat itu Ibu Anita, Korwil Kalimantan kita yang membidangi bagian administrasi ya, kalau nggak salah ya, administrasi dan pelatihan. Nah, beliau sudah menyiapkan kantong tugasnya. Nanti ada linknya. Kemarin sudah Bu saya share link kantong harian atau kantong tugas itu dan bagaimana cara mengisinya kemarin sudah saya share. Nah, kita tidak bisa buat, kita cuma bisa mengisi, Bu. Nah, kita cuma bisa mengisi apa yang diisi itu ini tadi, Bu. Flyernya, absensi online-nya itu yang kita isi, kita sisipkan selain kita mengetikkan nama dan tempat tugas kita, begitu Ibu. Nanti instrukturnya sambil jalan akan bantu di saat sudah mulai penugasan. Bapak Ibu sudah mulai melakukan tugasnya gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Tanggal 19 masih lama ya. Iya Pak Indra, kita nunggu yang gelombang 2 dulu Pak Indra. Kita nunggu yang gelombang 2. Tapi kalau misalnya Pak Indra ingin mencoba sekarang boleh. Ingin mencoba sekarang menjadi host, jadi moderator, jadi presenter boleh Pak Indra, boleh sekali. Jadi nanti tanggal 19 Pak Indra langsung bertugas, Pak Indra langsung show. Oke Pak Indra. Oke, sama-sama Bu Ade. Oke, silakan Bu Roni. Makasih Bu Mei. Bu Ade, ya Bu Ade, Faston Capture itu untuk di laptop, di recorder itu untuk di HP. Ya, oke, silakan Bu Santi, ada pertanyaan lain? Saya mau Roni, ini kayaknya Ya, masih beliau sih. Iya Bu, silakan. Mungkin beliau mau mencoba. Bu Santi, ada pertanyaan itu? Oh ya, sorry nggak kelihatan. Iya, bukan Bu, ada yang ngomong. Oh, sorry, nggak kedengaran di tempat saya, Bu. Ya, silakan Ibu. Iya, makanya suaranya kan Ya, Ibu siapa? Bu nih, ya. setiap kegiatan tugas. Ya, setiap tugas itu dikerjakan di laptop atau di HP, karena saya ini kan pakai HP. Tapi saya juga kemarin mengikuti dari instruktur dari pertama itu dari pakai laptop dan pakai HP. Jadi tugas itu di laptop semua ya. Bu, tugas maksudnya saat Ibu menjadi presenter begitu. Nah, tugas yang tadi kan Ibu tadi menyampaikan ada 19, ada kantong, ada apa itu tadi kan absensi online itu kan. Nah, itu kita lakukannya melalui laptop kan, bukan lewat HP ini kan. Boleh pakai HP bisa Ibu. Kalau Ibu ingin, itu kan link. Nah, untuk kantong tugas itu kan diberikan link. Jadi ketika Ibu ingin mengisi, pasti di situ diminta Ibu untuk menyisipkan link YouTube-nya. Nah, selain di YouTube mungkin flyernya. Jadi Ibu simpan dulu tuh di HP Ibu flyernya, di Drive Ibu bisa, di Google Drive Ibu bisa, di memori HP Ibu bisa, di galerinya. Untuk yang flyer ya sama foto. Nanti diambil Bu, nanti diambil kemudian disisipkan, dimasukkan ke dalam harian. Oh gitu ya. Suara saya hilang ya Bu Santi. Putus-putus. Oh gitu ya. Pas saya terdengar jelas suara Bu Roni Ira yang putus-putus. Bisa saya
jelas. Ujung-ujung. Iya, ya, begitu Bu Ronira begitu. Kantong tugas itu bisa kita isikan pakai laptop, pakai HP bisa. Kalau saya pribadi Bu pakai HP aja Bu kemarin, karena menurut saya lebih gampang. Saya ambil gitu kan flyernya, saya simpan di Google Drive saya, ya udah. Nanti kemudian saya ambil, saya masukkan ke link kantong tugasnya. Kalau saya seperti itu Bu, karena kita diminta hanya linknya aja yang diminta dimasukkan. Jadi nggak terlalu memberatkan HP lah. Oh gitu, iya. Soalnya kan kemarin itu yang instruktur yang pertama berat kalau di HP gitu, baru mendownload sekian sudah langsung dapat kayak itu. Jadinya belajar dari situ, makanya bertanya. Itu aplikasi Bu, itu aplikasi. Kalau ini kan kantong tugas ini bukan dalam bentuk aplikasi, bukan linknya Bu. Kemarin saya ada menjelaskan bagaimana memasukkan ke kantong harian, ada linknya kemarin. Jadi masuk aja ke linknya, dia masuk. Kalau Ibu sudah mengisi absensi online, nah seperti itulah bentuk kantong harian atau kantong tugasnya Ibu. Udah kan? Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Bu Mei, selamat pagi. Pagi Bu Eli. Saya membaca di kolom chat, boleh ikut bicara sebentar? Iya Bu. Iya, tolong aktifkan stikernya Pak Indra. Pak Indra, bisa diaktifkan mikrofonnya. Selamat pagi Pak Indra. Iya, selamat pagi Pak Indra dengan Bu Eli Korwil Kalimantan. Siap. Iya, Pak, saya tantang besok saya tantang Bapak besok ini Korwil yang meminta Bapak ada di divisi 8.6 Kalimantan Tengah 2 ya Pak ya. Halo Pak Indra. Pak Indra. Suaranya agak kecil ya. Kalau Bapak mendengar suara saya, nanti Bapak baik saya bicara dulu Bapak, nanti Bapak komennya atau responnya di kolom chat. Pak David sebagai Korprov Kalteng 2 ya. Pak Indra ada di grup Bapak. Besok saya minta beliau bertugas sebagai presenter. Nanti minta Bu Santi buatkan flyernya. Jadi beliau minta sebelum tanggal 19 di kolom chatnya itu percobaan dulu. Jadi saya anggap Bapak, kalau Bapak besok benar di presenternya sebagai presenter sudah sempurna di mata saya, berarti Bapak tinggal saya kasih bonus tinggal 1 kali bertugas sebagai presenter. Karena lihat dari kolom chatnya nih diminta persiapan dulu katanya. Tapi kalau persiapan Bapak sudah sempurna, Bapak tidak perlu lagi menunggu 2 kali untuk presenter, cukup 1 kali saja. Jadi besok dibuka 1 room lagi Bu, kan belum istirahat kan Kalteng kan? Belum, kalau Kalteng 1 belum. Kalteng 2 sudah. Bisa kok, Kalteng 1 bisa memfasilitasi, bisa. Ya, berarti Pak Indra ini Korwil yang berbicara, jadi mau tidak mau biasanya harus dituruti. Silakan kalau suara Bapak nggak bisa saya dengar karena putus-putus, silakan di kolom chat Pak, saya tunggu jawabannya. Pak Indra lihat di kolom chat saya bicara presenter Pak Indra, Bapak besok jadi presenter, Bapak siapkan 1 file PPT Bapak, terserah mau pelajaran atau apa, saya mau melihat kan Bapak selama ini sudah mengikuti kami ya Pak ya. Jadi sebelum tanggal 19 Bapak minta
ada persiapan apa yang ini dan ini sebagainya. Tapi kalau Bapak besok sempurna dalam presentasinya, bagus di mata saya kasih Bapak bonus hanya tinggal 1 kali tugas setelah tanggal 19. Jadi besok akan dikumpulkan PPT Bapak, absensi Bapak, flyer Bapak ke Korwil ke Korprof sama PG-nya. Disimpan dulu untuk bonus Bapak. Tapi kalau besok Bapak ada kekurangan, berarti Bapak harus mengulang remedi lagi setelah tanggal 19. Bagaimana Pak? Bisa menerima tantangan saya? Iya, Bapak menjawab siap ya. Pak David atau Bu Santi bisa mendengar Pak Indra? Takutnya di daerah saya saja yang saya nggak bisa dengar. Putus-putus juga, Bu. Oh gitu. Pak Indra, suaranya kecil banget Pak Indra. Di kolom chat aja Pak Indra. Pak Indra menjawabnya di kolom chat. Yang jelas saya besok memberikan 1 bonus ke Bapak. Harus siap jadi presenter. Nanti kalau host dan moderator akan dibantu oleh Koprof sama ininya PG atau instruktur yang ada di Kalteng 1 dan 2. Jadi Bapak hanya presenter aja Pak. Siapkan 1 bahan PPT, lalu nanti besok saya mau lihat konsernya, tidak usah terlalu pagi juga tidak masalah, ambil di waktu siang. Jadi teman-teman yang lain kita tulis di situ adalah kegiatan konser perdana Pak Indra dari mana gitu kan. Nah nanti ke Bu Santi aja koordinasinya. Saya taunya malam ini sudah siap layar. Ya Bu Santi, presensinya baru dijawab. Beliau kita ambil di terakhir aja ya Bu Santi ya. Oke Bu, hari ini presensinya Bu Merisa, berarti nanti yang untuk Pak Indra saya buatkan flyer dan presensinya ya Bu ya? Iya, nanti seperti beliau untuk mengumpulkan tugas setelah tanggal 19. Jadi baik, besok Bu, kita siap. Ya, beliau menyanggupi kayaknya, jadi tinggal jam berapa saja dikonsultasikan saja Pak Indra sama Bu Santinya, PJ-nya. Oke, siap Bu. Yang jelas jadwalnya besok. Soalnya saya suka nih nerima tantangan di atas ini nih, tulisan beliau ini. Kayaknya sudah siap, antara siap dan tidak sebenarnya. Tapi kalau saya Pak, kalau mati basah sekali Pak, jangan setengah-setengah Pak. Ya lanjut Bu Mei, silakan. Ya Ibu, ya terima kasih. Baik Terima kasih Bu Eli. Bu Mei, ada pertanyaan lagi dari Ibu Hetia Risona dan Bu Yuniawati. Saya bacakan Bu Hetia Risona dulu ya. Jika kita membuat absensi menggunakan Google Form, link laporannya itu link yang muncul waktu ketika membuka spreadsheet ya Bu? Benar sekali Bu Heti Arizona, benar sekali itu link spreadsheet-nya. Oke, lanjut. Kemudian dari Bu Yuniawati, ketika kita merekam lewat handphone, mic-nya diaktifkan atau bagaimana? Nah, untuk mikrofon tadi sudah diperjelaskan ketika di awal jadi host ya Bu ya. Mikrofon yang boleh dibuka itu adalah pertama mikrofon host, moderator dan presenter. Nah, ini Bu. Tugas sebagai host. Nah, jadi mikrofon yang boleh buka itu yang punya host pertama, kemudian moderator dan presenter. Dan tidak menutup kemungkinan ketika di saat sesi tanya jawab ada mikrofon peserta yang diminta untuk buka atau dia membukanya sendiri ketika dia ingin bertanya. Dan pada sesi tanya jawab begitu Ibu Yuniawati. Kalau Ibu Yuniawati mau merekam saat Ibu Yuniawati jadi presenter, jelas Ibu, suara Ibu mikrofonnya harus terbuka. Jadi nanti gimana kalau orang tidak mendengar suara Ibu begitu. Lanjut.
Mungkin sudah puas ya Ibu Yuniawati. Ibu. Terima kasih Bu Mei. Lanjut. Bapak Ibu silakan. Ini ada pertanyaan Pak Indra, Bu. Untuk materi presentasinya bebas kah? Nah, oke. Materi presentasinya ditanggapi Bu Mei, mungkin silakan. Untuk materi presentasi bebas Pak ya, Pak Indra bebas. Tapi kalau bisa materi yang sesuai dengan mapel atau mata pelajaran yang Pak Indra ajarkan, begitu. Jadi orang bisa tahu nih status Pak Indra sebagai guru apa, begitu. Jadi kita sharing ilmu ya Pak ya, kita sharing ilmu, sharing pengetahuan, begitu Pak Indra. Nah, bagaimana kalau saya baca pertanyaan dari Bu Ahni nih Bu Santi? Ini ada pertanyaan dari Bu Ahni, langsung japri saya ya dia Bu Santi. Oh iya, makanya saya cari di chat nggak ketemu. Ini kata Bu Ahni, bagaimana cara pembuatan flyer? Nah, Ibu Ahni di grup Kalteng 2 ya Bu Ahni. Kalau kita di Kalteng 1 itu sudah selesai materinya Bu Ahni. Sudah hari ini adalah materi terakhir. Jadi pembuatan flyer itu di hari kedua. Dia di Kalteng 2 juga sama Bu Mei. Sudah pembuatan flyer. Pembuatan flyer itu Bu Ahni ada dua macam. Boleh dengan offline, boleh dengan online. Nah, bentuknya pun macam-macam Ibu. Kalau di offline Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint atau Microsoft Word atau Microsoft Paint atau pakai CorelDRAW, pakai Photoshop bisa. Tapi jika ingin yang online saat single internetnya stabil, bisa pakai canva.com atau poster my wall. Begitu Ibu Ahni. Dan lanjut pertanyaannya, Ibu link kantong hariannya yang mana Ibu? Nanti akan di-share oleh instruktur Ibu ya Bu ya, di Kalteng 2 ada, nanti di-sharekan gitu. Maaf sore Ibu putus-putus, nggak apa-apa Bu, yang penting kita nggak putus hubungan ya Bu ya. Oke, bagaimana Bu Ani? Baik, terima kasih juga Ibu Heti Arisona, Bu Yuniawati. Bu Yuniawati, soalnya pas dicoba kemarin merekam buat HP, yang terekam cuma videonya tapi suaranya nggak ada. Iya, di settingan HP-nya. Nah, rata-rata begini Bu ya, Ibu mencoba hidupin dulu perekamnya. Hidupin dulu perekamnya ya. Setelah menghidupkan perekam, baru kemudian Ibu masuk ke Webex-nya. Tapi kalau dari Ibu sudah masuk di Webex ya, Ibu mau merekam nggak bisa masuk dia Ibu suaranya, karena Webex ada ketentuan kayak gitu ya, ada ketentuan bahwa tidak bisa merekam di saat Webex berlangsung. Jadi Ibu hidupin sebelum Ibu masuk ke Webex, Ibu ini dulu hidupin dulu recordernya atau rekamnya, begitu Ibu. Oke, mungkin segitu. Lanjut, silakan Bu Santi. Ini masih yang Pak Indra. Ya. Beliau menanyakan untuk slide atau PowerPoint, nanti setelah saya buat, saya serahkan kemana PowerPoint-nya, karena saya baru awam terkait VCT. Semakin banyak tugas yang diberikan, diyakini menjadikan kualitas guru yang lebih baik tentunya satu hari satu tugas gitu. Dan intinya dia tanya setelah bikin PowerPoint-nya diserahkan kemana gitu. Oh ya, setelah bikin PowerPoint Bapak cukup menyerahkannya ke Google Drive Bapak. Ya, cukup PowerPoint-nya nanti disimpan di Google Drive Bapak ya. Kemudian nanti link di Google Drive-nya itu, link PowerPoint Bapak yang sudah Bapak simpan di Google Drive Bapak itu yang nanti akan diinput atau dimasukkan linknya itu ke kantong tugas atau ke kantong harian Pak. Ya, semakin banyak tugas yang diberikan diyakini menjadi kualitas guru lebih baik, tentunya satu hari satu tugas. Tugas apa dulu ini Pak? Kalau misalkan dalam satu hari, ya Pak ya, saya jelaskan kembali poinnya seperti ini saat Anda sebagai peserta bertugas. Dalam satu hari Anda diminta untuk menjadi 1 kali menjadi moderator,
satu kali menjadi host, satu kali menjadi presenter. Jadi bila Bapak Ibu ingin menyelesaikan tugas yang diwajibkan di PCT ini, yaitu tugasnya adalah 2 kali menjadi host, 2 kali menjadi moderator, 2 kali menjadi presenter. Nah, untuk memenuhi tugas 2 kali itu, Bapak cukup bertugas 2 hari aja pun bisa, Pak. Hari pertama Bapak bertugas di sesi pertama sebagai host, kemudian di sesi kedua Bapak bertugas sebagai moderator, sesi ketiga Bapak bertugas sebagai presenter. Nah, itu sudah selesai, Pak. Karena dalam satu hari itu tidak boleh double job. Ya, maksudnya double job itu sesi 1 jadi host, sesi 2 jadi host, itu nggak bisa, Bapak. Jadi satu hari khusus 1 sesi sebagai host, sesi kedua sebagai moderator, sesi 3 sebagai presenter. Lanjut kemudian besok harinya atau lusa kembali Bapak bertugas sebagai 1 kali host, 1 kali moderator, 1 kali presenter. Nah, Kenapa ditetapkan sesi berapa yang Bapak bisa isi? Karena kita menyesuaikan waktu juga, Pak. Kita kan guru, kita pun bekerja di dunia ini, di dunia nyata kita pun bekerja, kita menunaikan tugas kita. Jadi jika Bapak bisanya mengisi di sesi 1 sebagai host, kemudian di sesi 3 mengisi sebagai moderator, dan di sesi 5 mengisi sebagai presenter, boleh Bapak, boleh sekali. Jadi Bapak bisa menunaikan tugas Bapak di VCT itu selama 1 hari itu sudah 3 kali. Nah, 3 kali bertugas sudah. Jadi tugas pertama udah beres nih. Tugas yang kedua lagi 1 kali host, 1 kali moderator, 1 kali presenter. Begitu Bapak. Oke. Silahkan Bu Santi. Jadi untuk tugas-tugasnya itu Pak, kita diminta untuk 2 kali aja ya bertugas sebagai host, kemudian 2 kali bertugas sebagai presenter, 2 kali bertugas sebagai moderator. Karena kita gantian, Pak. Karena kalau tiap hari kita terus, kayak sekarang kan selama 1 minggu, saya terus yang dengerin ngomong, mungkin bosen juga nih peserta ya, gitu. Oke, lanjut Bu Santi. Ada tanggapan juga dari Bu Eli di kolom chat. Ketika kita kelas maya, tugas sudah diatur 2 kali presenter, 2 kali moderator, 2 kali host. Iya, ya Pak. Selama kegiatan, ya boleh lebih jika tidak ada yang mau maju atau ingin membantu teman-teman yang belum menyelesaikan tugas, tapi petugas lainnya tidak ada, begitu. Gitu, terima kasih Bu Mei. Ya, Bapak Ibu, karena waktu kita tadi mulainya pukul 9:10 WIB dan sekarang itu pukul 10:09 WIB, mungkin Bu Mei bisa menyimpulkan? Oke, baik. Karena kita ini ya persiapan untuk teman-teman kita yang sholat Jumatan. Oke, kesimpulannya hari ini adalah Bapak Ibu di PCT ya, Bapak Ibu diminta memiliki kecakapan yang harus dimiliki, yaitu kecakapan yang pertama selain bisa membuat room Webex, ya, kemudian membuat flyer, absensi online, dan menguasai beberapa teknologi sederhana. Misalnya tadi adalah perekam layar, ya kan? Nah, Bapak Ibu pun wajib bisa mengampu diri sendiri menjadi host, kemudian menjadi moderator dan menjadi presenter. Jelas mungkin banyak yang di awal-awal mungkin banyak yang gugup, apa saja sih yang harus dipersiapkan jadi host gitu. Tadi saya sudah paparkan ya, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita menjadi host, dan ketika kita menjadi moderator, dan ketika kita menjadi presenter, dan apa saja yang akan kita lakukan setelah kita menunaikan tugas kita itu menjadi host, moderator, dan presenter. Ya, Bapak Ibu wajib menyimpan flyer-flyernya. Jadi
Flyer itu adalah undangan yang disebarkan oleh pembuat flyernya tiap hari disebarkan di grup Anda. Kalau Anda bertugas saat itu simpan flyer itu, jangan dibuang-buang. Kalau tidak ingin memenuhi memori HP-nya di galeri phone-nya, bisa simpan di Google Drive. Jadi itu tidak merepotkan sama sekali. Jadi nanti tinggal dipanggil dari Google Drive-nya. Dan beberapa tugas-tugas sebagai presenter itu apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, yang dipersiapkan adalah PowerPoint ya. Selain PowerPoint adalah atau Bapak Ibu ingin secara online, secara langsung mempraktekkan tahap-tahapan. Misalnya tahapan tadi membuat absensi online boleh. Kalau Bapak Ibu merasa sudah memiliki kecakapan lebih di cara pembuatan absensi online, bisa Bapak Ibu gunakan itu sebagai materi Bapak Ibu. Tapi ingat, direkam. Jadi setiap Bapak Ibu menjadi presenter harus ada rekamannya yang diupload ke YouTube. Boleh nanti bertanya ke instrukturnya, nanti boleh minta akun-akun YouTube dari instrukturnya untuk melihat contoh-contoh dari beberapa presentasi yang sudah instruktur itu presentasikan atau teman-teman instruktur itu presentasikan di batch 3 sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencontoh di situ cara apa saja yang sudah kami upload dan apa saja materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman di batch 3 kemarin. Begitu. Demikian kesimpulan saya. Harapan saya Bapak Ibu tetap semangat, tetap mencoba menjadi guru milenial yang terbaik. Kita sama-sama menghadapi era revolusi industri 4.0 dalam pembelajaran abad 21 ini. Jangan kalah dengan zaman, jangan tergerus oleh zaman. Karena kita adalah guru-guru hebat. Terima kasih Ibu Santi, silahkan. Irisa, materinya sangat menarik, sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mau menyelesaikan VCT batch 4 dengan baik. Demikian tadi materi yang disampaikan Bu Merisa. Saya harap teman-teman bisa lebih berkembang lagi. Tetap semangat. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada host Pak Hartomas, silakan. Terima kasih Ibu Santi dan Ibu Mei atas pematerinya tadi di sesi pertama ini. Dan demikian berakhirlah sesi pertama ini, nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Namun sebelumnya di sesi pertama ini kita tutup dulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Pak Thomas, terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Eli. Ya, oke. Ini sesi bebas ya Pak. Jadi kalau ada yang mau mencoba silakan. Pak Indra mungkin mau mencoba.